Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Arifin dari kelas HKI 2B. Di sini saya akan menerangkan tentang materi asas peradilan agama. Ada banyak sekali asas-asas peradilan agama, tapi hanya ada beberapa yang terpokok, yaitu sebagai berikut. Pertama, asas personalitas keislaman. Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu, yakni perkawinan, wasiat dan hibah, serta wakaf sodaqoh, dan dari rakyat Indonesia yang beragama Islam. Selainnya, baik itu Kristen, Hindu, Protestan, Buddha, dan lain-lain, penyelesaian tentang hal tersebut tidak dapat dilayani oleh pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, karena tempat perselesaiannya adalah merupakan wewenang pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum. Yang kedua, asas kebebasan. Asas ini dimiliki oleh setiap badan peradilan, tidak terkecuali Badan Peradilan Agama. Pengaturannya terdapat pada ketentuan pasal 1, pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Selain itu, terdapat pula pada pasal 5 ayat 3, pasal 12 ayat 2, dan pasal 53 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang ketiga, asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas. Asas ini diatur oleh pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Bunyinya sebagai berikut: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Penerapan asas ini karena hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Dalam hal hakim tidak menemukan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan, ia wajib berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan hukum kepada orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh pada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Asas wajib mendamaikan. Penyelesaian atau suatu perselisihan yang terbaik adalah dengan cara perdamaian. Ia mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi kedua belah pihak. Yang bersengketa. Dengan perdamaian, sengketa selesai sama sekali. Penyelesaiannya cepat dan biayanya ringan. Demikian pula permusuhan atau perselisihan di antara kedua belah pihak yang berperkara setidak-tidaknya akan terkurangi. Yang kelima, asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Tentang asas ini diatur oleh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Ketentuan dimaksud bunyinya sebagai berikut: peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan ini tercantum juga di dalam pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang dimaksud dengan peradilan secara sederhana dan cepat adalah pemeriksaan yang tidak berbilit-bilit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. B. Asas aktif. Asas aktif pemberi bantuan. Dalam perkara perdata, seperti halnya yang menjadi kekuasaan dan wewenang pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, pengadilan harus membantu secara aktif kepada para pencari keadilan dan berusaha secara sungguh-sungguh dan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal semacam ini yang merupakan salah satu asas peradilan yang
peradilan yang diatur oleh pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan telah ditambah dan pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sumber-sumber hukum peradilan agama. Keberadaan peradilan agama sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan memilih dasar hukum landasan yuridis. Peradilan agama merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, dasar hukum penyelenggaranya pun tidak terlepas dari hukum Islam dan paparkan beberapa hukum Islam. Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu 1. Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah Rasulnya untuk dapat menyelenggarakan peradilan disertai dengan keharusan untuk berbuat adil. Ayat-ayat tersebut menyatakan bahwa adalah sah untuk menghukum antar manusia dan wajib melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan menunjuk kepada sistem Allah. Mengenai sunnah Rasul memimpin sistem peradilan dan yang menghukum, walaupun pada masa itu belum dikenal pembagian kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 2. Hadis. Berkenaan dengan kedudukan hadis sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan agama, Imam Muslim menceritakan hal yang disampaikan Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah, bahwa beliau berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdul Zama berselisih satu sama lain mengenai seorang anak laki-laki, anak dari saudaraku Utbah bin Abi Waqqas, yang secara implisit dia menganggap sebagai anaknya. Lihatlah kemiripan wajahnya. Rasulullah kemudian persamaan itu dan beliau mendapati kemiripan yang jelas dengan Utbah. Kemudian beliau bersabda, dia adalah milikmu, wahai Abdul ibnu Zama, karena seorang anak akan dihubungkan dengan seseorang yang dapat pada tempat tidurnya ia dilahirkan, dan hukum rajam itu adalah milik bezina. C. Pancasila. Dasar hukum penyelenggaraan peradilan agama selanjutnya adalah Pancasila. Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan peradilan agama karena merupakan landasan ideal dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Posisi peradilan secara yuridis normatif merupakan salah satu penyelenggaraan negara peradilan secara yuridis normatif. Karena di bidang kehakiman, ia berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. D. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan sebuah lompatan sejarah baru bagi Indonesia yang berhasil mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara menurut Notonegoro. Rumusan sila pertama Pancasila mendapatkan ketabahan redaksi bersesuai dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun demikian, hal tersebut banyak menimbulkan reaksi yang sangat kontroversial. Itulah beberapa penjelasan tentang asas-asas peradilan agama. Jika ada kata yang salah saat saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.